Masih akan bahas beberapa contoh soal part yang kedua ya, perhatikan. Nah, di sini ada dua kawat penghantar sejajar. Mereka jaraknya, jadi kalau kita gambarkan tuh ada dua kawat sejajar. Jarak di antara mereka itu adalah 1 meter. Dari mana Ibu tahu? Ya dari soal ya, berjarak 1 meter satu dengan yang lain. Nah, kawat ini dialiri oleh arus listrik besarnya 1 ampere, berarti besarnya sama-sama 1 ampere dan arahnya sama. Perhatikan, nah arah ini sangat mempengaruhi gitu ya. Nah, berapa besar gaya lorennya? Nah, ketika kalian hanya diminta menentukan besarnya gaya loren, kalian bisa langsung nih input ke sini. Tetapi kalau kalian diminta arahnya, apakah dia bertolak belakang ataukah tarik menarik gitu ya, nah maka kalian perlu hati-hati untuk menentukan arahnya. Berarti gunakan juga kaidah tangan kanan untuk menentukan kemana arah besar gaya lorennya ini. Nah, kebetulan di soal ini hanya diminta untuk nilainya ya, karena diminta hanya nilainya berarti kita tinggal input saja. Oke, kalian bisa perhatikan di sini, Ibu rasa tidak terlalu kesulitan ya. Next, nah ini soalnya masih mirip sih. Kawat P dialiri arus itu 6 ampere. Arahnya ke atas nih ya, gambar yang sebelah kiri. Kawat P arusnya itu ke atas. Nah, mu 0 masih tetap sama, permeabilitasnya 4pi kali 10 pangkat min 7 ya. Nah, di antara mereka itu terjadi gaya tolak menolak di antara kawat satu dan kawat yang kedua ya kan. Sebesar berapa? Sebesar 1,2. berarti kita sudah punya apa nih? Kita punya ada mu 0 ya, yang diketahui 4pi kali 10 pangkat min 7. Kita juga punya nilai gaya tolaknya ya. Tolak ya, gaya tolaknya adalah 1,2 kali 10 pangkat minus 5 gitu ya. Lalu diminta adalah berapa besar dan arah arus listrik pada kawat yang Q ya, arus yang Q berarti I yang kedua atau IQ gitu ya, karena di sini kita tahu besar arus pada I yang P itu berapa tadi? 6 ampere ya, ada di gambar nih, perhatikan gitu ya. Nah, maka sesudah kita tulis apa yang kita ketahui, langsung aja kita masukkan ke dalam formulasinya di sini. Oke. Nah, sudah formulasinya masuk, tinggal hitung-hitung. Oke, gitu. Jadi, konsepnya kalau secara matematis Ibu tidak terlalu memusingkan, yang penting kamu tahu konsepnya dan kenapa kamu harus pakai cara seperti itu lebih penting. Ya, kalau untuk matematikanya ya tinggal ketelitian kamu aja lah ya. Oke, masih dengan kawat yang berarus di sini. Perhatikan, ada kawat PQ ya, arus I satunya berapa? 6 ampere. Ya, berarti ada arus di Q itu adalah 6 ampere. Ya. Jarak di antara mereka, jarak antara kawat Q dan kawat S itu adalah berapa? 2 cm. Dibuat ke meter. Jangan lupa, berarti 2 kali 10 pangkat minus 2 meter ya. Permeabilitasnya mu 0-nya 4pi kali 10 pangkat minus 7, menghasilkan gaya tolak sebesar 4,8 kali 10 pangkat minus 5 ya. Yang ditanya adalah arus pada S ya. Nah, perhatikan nih, masih sama di sini. Kalau di dalam soal tidak diketahui panjangnya, tapi ada kata-kata per meter gitu ya, Newton per meter, di sini kan ada satuannya. Artinya secara otomatis panjang dari kawat itu yang diasumsikan adalah 1 meter. Ya, per meter berarti per 1 meter, setiap 1 meter. Begitu. Ya. Nah, karena dua kawat ini katanya ada gaya tolak kan berarti gaya lorennya satu ke kanan, satu ke kiri, begitu kan, saling tolak menolak. Nah, ketika arusnya satu ke atas, kita lihat pakai kaidah tangan kanan. Jempol kita ke atas, telapak tangan kita berarti kan ke kiri ya. Nah, telapak tangan kita ke kiri berarti medan magnetnya kemana nih? Ke sana. Kalau kita mau buat gaya lorennya ke kanan ya, sedangkan B-nya sama-sama silang semua ya. Nah, berarti arah arusnya kemana? Oh, arah arusnya pastinya ke bawah. Begitu. Jadi, besarnya medan magnet di dalam suatu lingkungan itu biasanya tetap sama. Kalau silang ya silang semua. Berarti di sini medan magnetnya adalah arahnya masuk ke dalam bidang kertas. Ya, B-nya. Nah, yang di kawat pertama diminta F-nya adalah ke kiri.
Karena tolak-tolakan kan, yang kawat S arusnya ke kanan, berarti di sini sudah diketahui arusnya ke atas. Pas ya. Nah, kita tinggal buat, berarti arus yang I2 itu kemana? Setelah kita buat pakai kaidah tangan kanan, B-nya masuk kertas, berarti 4 jari kita masuk ke dalam monitor. Ya, gaya lorengnya ke kanan, berarti telapak tangan kita arahkan ke kanan. Nah, maka jempol kita arahnya kemana? Jempol kita arahnya ke bawah. Nah, kemana jempol kita, itulah arahnya si arus. Maka di sini dibilangnya arusnya dari R ke S, dari R ke S ya, turun ke bawah dari R ke S. Ya, nih jawabannya. Semangat, Ibu rasa mudah ketika kita mau mempelajarinya ya. Jangan dulu cemberut, jangan dulu ngedumel ya, kerjakan dulu, coba latihan satu persatu. Oke?